Ya, shalom teman-teman semuanya. Shalom juga teman-teman yang mengikuti pendalaman Alkitab secara live streaming ya. Puji Tuhan sekali ya, Tuhan Yesus masih memberikan kita kesehatan dan bisa berkumpul di sini untuk menjalankan pendalaman Alkitab dengan penuh sukacita. Oh iya nih, untuk teman-teman semua, nanti kita ada sesi sharing ya. Jadi buat teman-teman yang punya masalah ataupun kekhawatiran, bisa maju ke depan untuk sharing bersama-sama. Dan nggak cuma tentang masalah nih, kalau teman-teman punya sesuatu yang buat teman-teman senang, bisa juga sharing ke depan ya, supaya semuanya bisa merasakan sama-sama. Sebelum mulai nih, aku mau nanya, kita ngumpul di sini, topik pendalaman Alkitab kita ini tentang apa ya? Ayo, tentang apa? Topik pendalaman Alkitab. Oke, buat yang belum tahu, jadi topik pendalaman Alkitab pada hari ini adalah Aku percaya Yesus adalah anak Allah. Nah, kita mengambil topik ini dari Kisah Para Rasul 8 ayat 34 sampai 37. Supaya kita semua semakin semangat, yuk kita semua bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Widih, ternyata teman-teman sangat semangat ya hari ini. Oh iya, aku mau kasih tahu kalau teman-teman yang mau menyumbangkan barang untuk kunjungan gereja ke panti asuhan, bisa kumpulkan barangnya hari ini ke Kak Gabriel Sinaga. Tapi kalau teman-teman mau menyumbangkan dana, bisa dikumpulkan besok ke Kak Karisa Sihotang. Terima kasih. Nah, kalau begitu, kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi Jangan Lelah.
sebelum kita memulai PA kita hari ini, kita akan main games dulu nih, yaitu tebak tokoh Alkitab. Jadi nanti akan ditayangkan petunjuk-petunjuk dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Jadi nanti teman-teman harus menebak dengan tepat dan jujur, dengan tepat ya. Sebelumnya silakan duduk terlebih dahulu. Teman-teman boleh duduk. Untuk tim multimedia mungkin boleh ditayangkan PPT-nya. Oke, ini dia pertanyaan pertama. Untuk yang mengetahui jawabannya bisa langsung berdiri dan langsung ke depan ya. Ada yang tahu jawabannya? No, buat pertanyaan pertama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvi Lydia Siombing, biasanya dipanggil Selvi, saya dari kelas 8. Jawabannya adalah Barabas. Oke, benar jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, ada yang bisa jawab? Silakan maju ke depan ya. Shalom, nama saya Kalista dari kelas 9. Jawabannya Hawa. Ya, benar sekali jawabannya. Selamat. Lanjut, pertanyaan ketiga adalah pertanyaan yang terakhir. Ada yang bisa jawab? Mungkin? Maju, yang tahu jawabannya silakan langsung maju. Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Erta Kristina Sialagan. Untuk jawabannya itu Yudas Iskariot. Ya, benar sekali jawabannya. Terima kasih. Nanti untuk yang berhasil jawab pertanyaan ice breaking ini akan dapat hadiah ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kegiatan utama kita. Mari kita semua siapkan segenap hati dan segenap pikiran kita untuk memulai PA kita hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 1 sampai 2, Sang Abdi Jehovah. Teman-teman semua berdiri.
sebelum kita doa pembuka, untuk para pemenang yang tadi menjawab pertanyaan ice breaking bisa maju ke depan untuk mendapatkan hadiahnya. Silakan teman-teman duduk kembali. Hadiah akan dibagikan oleh Kak Karisa Sihotang. Selamat untuk yang sudah mendapatkan hadiahnya yang dapat menjawab pertanyaannya. Silakan duduk kembali. Oke. Marilah teman-teman kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Doa pembuka dipimpin oleh Kak Selvi Sihombing. Mari teman-teman semua kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami ingin memulai pendalaman Alkitab kami pada hari ini. Kiranya siapkan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengar melalui inang pendeta kami, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Oke, sekarang kita sudah masuk ke sesi sharing nih. Seperti yang tadi aku bilang, yang mungkin ada yang punya masalah dan kekhawatiran, bisa sharing ke depan, atau mungkin bisa sharing tentang sukacitanya. Hari ini ada satu teman kita yang berani ingin menceritakan pengalamannya. Silakan Kak Erta. Shalom semuanya. Nama aku Erta Kristina Sialagan. Aku sekarang kelas 10. Aku mau sharing sedikit sih tentang pengalaman aku di minggu ini. Jadi tuh aku tuh dari 2 minggu lalu sih sebenarnya. Jadi aku tuh kayak akhir-akhir ini tuh lagi banyak banget tugas dari sekolah. Terus kayak banyak banget ulangan juga. Nah baru kemarin tuh aku ada ulangan matematika. Nah itu tuh hari Selasa kemarin. Nah itu tuh ulangan matematika itu trigonometri. Dan aku jujur ini sih, aku kayak emang udah tahu juga, aku tuh kurang persiapan. Nah kurang persiapan, tapi aku kebut di hari H-1 ulangan. Itu aku bener-bener kayak kebut belajar. Dan itu di hari Selasa itu juga aku baru banget selesai kerja kelompok jam setengah 10 malam. Selesai kerja kelompok, aku tuh belajar. Dan di situ aku begadangnya itu juga sampai nggak tidur. Jadi kayak aku sempat ngantuk, terus aku kayak setengah jam tidur, terus bangun, terus belajar lagi. Dan akhirnya tuh kebesokan paginya aku drop. Di situ aku langsung lemes banget, terus kayak pusing, tenggorokan aku juga sakit gitu kan. Terus di situ mama aku datang terus kayak ngelihat aku, kok belum siap-siap sekolah, terus kayak di situ aku langsung nangis gitu kan. Kayak aku nangis kayak iya pusing banget. Terus akhirnya kayak mama aku iba gitu dong, terus iba jadi aku diizinin gitu untuk gak masuk. Nah pokoknya intinya tuh ya, bagi kalian juga yang kayak lagi banyak tugas, banyak ulangan, kalian tuh harus tahu porsir aja sih. Kayak kalian tuh harus bisa bagi waktu untuk istirahat, bagi waktu untuk kapan mulai belajar. Karena jujur aku sendiri kayak kurang bisa bagi waktu, kayak aku kayak dikebut gitu loh, kebut kerja sehari gitu kan, kayak sehari gitu ulangan, terus kayak akhirnya aku drop. Ya intinya kalian tuh harus tahu porsir masing-masing sih, bagi waktu istirahat, bagi waktu belajarnya, gitu aja sih. Makasih. Oke, terima kasih atas sharingnya dan tetap semangat ya Kak, pasti bisa.
Sekarang marilah kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada PA kita hari ini yang akan dibawakan oleh Inang Ana Boru Pangaribuan. Silakan Inang. Marilah kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Akan kasih setiamu memelihara kami semua anak-anak-Mu. Kini kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu melalui PA Remaja HKBP Keramat Jati ini. Datanglah Engkau Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus itu menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa maksudnya dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekalian, kita membuka Alkitab kita sebagai PA kita pada hari Sabtu ini tanggal 20 April 2022 dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 34 sampai 37. Marilah kita baca bersama-sama. Kita mulai ayat 34 sampai selesai pada ayat 37. Marilah kita mulai. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari Nats itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mari kita baca. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh," jawabnya.
aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Saya mengundang membaca sekali lagi ayat 34 atau ayat genap itu perempuan, ayat 35 atau ayat ganjil itu laki-laki. Ya. Mari kita mulai ayat genap perempuan 1, 2 ya. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Ya, demikianlah bunyinya. Nah, dalam judul ini bisa kita katakan bahwa kasih Tuhan yang menyelamatkan, atau juga bisa kita katakan aku percaya Yesus adalah anak Allah. Kita mengenal siapa itu Filipus. Filipus adalah tokoh yang sedang diutus oleh Tuhan untuk melayani satu jiwa, yakni sida-sida Ethiopia. Sida-sida adalah bendahara dari negeri Ethiopia yang turun dari Yerusalem, di mana dia beribadah kepada Tuhan. Dia adalah pengikut agama Yahudi, walaupun dia bukan orang Yahudi. Umumnya tugas dia membuat seseorang harus dikebiri untuk bisa menjalankan tugasnya di istana Ratu Ethiopia. Kemudian kita melihat lagi bahwa kasih Tuhan yang menyelamatkan itu seperti ini. Karena keadaannya dia dilarang masuk ke bait suci berdasarkan perintah Tuhan. Keadaannya sebagai sida-sida yang telah dikebiri itu membuat orang-orang Yahudi tidak mungkin menerima orang ini. Bak Samaria maupun sida-sida adalah kelompok orang yang dihina oleh orang Yahudi, dan keduanya dimenangkan bagi Kristus oleh Filipus. Kita melihat yang pertama, keselamatan jiwa seseorang adalah inisiatif dari Tuhan. Tuhan mempunyai rencana untuk menyelamatkan sida-sida Ethiopia ini tidak pernah terpikirkan oleh Filipus. Dia sedang memfokuskan dirinya untuk memberikan bimbingan kepada ribuan orang yang baru mengalami jamahan Tuhan di Samaria. Mereka dipersatukan dalam gereja baru yang dimulai Filipus. Yang kedua, Tuhanlah yang mengusahakan jalan untuk menyelamatkan atau penyelamatan itu. Allah berinisiatif untuk penyelamatan sida-sida tersebut. Allah juga yang mempersiapkan orang yang akan melayani. Hal ini berarti Allah menggunakan juga cara Allah sendiri untuk membawa penyelamatan itu. Penyelamatan itu dapat terjadi dalam waktu singkat ataupun waktu yang lama. Semuanya itu ada dalam rencana Tuhan. Yang ketiga, Tuhan melihat hati dari seorang yang sungguh-sungguh mengenal kebenaran. Allah itu berperan dengan Filipus untuk maksud penyelamatan. Kesungguhan sida-sida juga menentukan keselamatannya. Jadi Allah tidak melakukan penyelamatan secara sepihak atau dengan cara paksa, tapi Allah juga mau supaya mereka yang mau diselamatkan itu memiliki hati yang mau mendengar dan memberi respon. Itulah penjelasan dari teks yang kita baca tadi.
Kisah Para Rasul 8 ayat 34 sampai 37. Sekarang kita masuk dalam diskusi. Yang pertama, bagian ini mengisahkan pertobatan yang begitu indah. Pertobatan dari seseorang yang di dalam keadaan hina dan tertolak berusaha mencari Tuhan. Betapa jauhnya kita yang seringkali mengabaikan mendengarkan firman Tuhan. Kita begitu tidak peduli terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita menganggap ibadah sebagai rutinitas. Sadarkah kita berapa jauhnya kita sudah jatuh? Nah, inilah yang hendak kita dalami bersama. Kita bisa merespon. Yang pertama ini tentang berapa jauhnya kita sudah jauh dari Tuhan. Kalau kita melihat dari sida-sida itu, ya, dia dikebiri, dia tidak dibolehkan masuk ke dalam bait Allah, tetapi sekalipun dia dihalangi, dia tetap kekeh untuk pergi ke rumah Tuhan. Yang bisa saya tanyakan kepada kita semuanya, tantangan atau halangan-halangan apakah yang membuat kita bisa jauh dari Tuhan? Saya kira sudah jelas pertanyaan ini. Bolehlah dijawab oleh teman-teman ke depan ini dari sayap kiri, sayap tengah, sayap kanan saya untuk memberikan jawaban yang simpel sajalah, ya. Silakan dari sayap kiri. Apakah hambatan kita, ya, yang membuat kita jauh dari Tuhan? Ya, jelas ya. Pertanyaannya tidak sulit saya pikir, ya. Apakah yang membuat kita jauh daripada Tuhan, mengabaikan, tidak mendengarkan firman Tuhan, apalagilah melakukannya, ya. Nah, marilah kita gumuli bersama, tapi mewakili kita dalam termin pertama ini sayap kiri, tengah, dan kanan saya. Silakan ke depan. Ayo. Silakan. Di sini nggak ada penilaian benar salah, ya. Bebas kok kita mengucapkannya, ya. Silakan siapa? Nanti bergantian lagi, bukan hanya 3 orang, ada lagi, tapi duluanlah dulu ya. Silakan cepat ambil bagiannya ke depan. Ayo, ayo, ayo kita belajar tampil dulu ya, ya. Berani tampil. Ayo silakan, ayo, ayo. Dah satu, yang tengah, yang tengah. Yang di tengah siapa? Ayo yang di tengah. Ayo dong. Kan mudah, gak susahnya. Sebelah kanan saya siapa? Nanti bergantian. Bukan hanya mereka nanti yang bicara. Ayo siapa? Persiapkan dulu 1 orang. Ayo. Siapa yang di belakang? Ayo. Harus ada ya, udah banyak kita ini. Ayo, majulah, maju. Apa hambatan kita ketika kita ke rumah Tuhan ini? Ya, ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan, apa hambatannya? Apa kesulitannya? Apa tantangan? Silakan dulu ya. Ya, ya. Kenapa? Menurut saya pribadi, hambatan yang buat kita susah bertobat itu karena hal-hal duniawi yang lebih kita sukai daripada hal-hal rohani. Seperti misalnya waktu ujian tuh kita dapat pertanyaan yang susah banget, dan kebetulan di samping kita itu ada
teman yang paling pintar. Itu jadi kita tergoda untuk menyontek, kita senang. Kenapa? Ada teman kita yang pintar terus? Iya, dia bisa jawab pertanyaan yang susah itu. Makanya kita tergoda buat menyontek untuk mendapatkan nilai yang bagus. Oh iya ya. Ngaku nih ya. Iya. Bagus ya. Iya. Benar-benar itu lebih bagus lah, jujur ya kan. Itu realita seperti itu, tergoda untuk menyontek karena teman kita itu pintar. Ya, 100 untukmu. Tepuk tangan dulu buat dia. Siapa namanya? Eira Inang. Hah? Eira. Siapa? Eira Inang. Era. Iya. Oke. Lanjut. Sini mic-nya. Mari mic-nya. Ayo, silakan. Sederhana kan? Ayolah. Ayo. Apa yang menghalangi kita untuk bertobat? Ya, silakan. Iya. Ini keren ini. Siapa namanya? Inang lupa. Kasih tahu dulu namanya ya. Perkenalkan, nama saya Rio Ferdinand Lumban Raja, saya kelas 10. Tadi pertanyaannya itu, apa yang menjadi hambatan kita untuk tidak membaca firman Tuhan atau tidak menuruti Tuhan? Menurut saya jawabannya itu ya hampir sama kayak Ira tadi. Jawabannya itu tentang hal duniawi. Hal duniawi itu membuat kita jadi malas begitu, Inang. Misalkan kita ada niatan buat baca Alkitab misalkan di pagi hari, tapi kita tuh kayak males gitu, jadinya malah tidur. Ya. Udah jujur dia ya. Malahan tidur dia, kan? Jadi itulah pengalamannya, ya. Tepuk tangan. Ya. Yang di tengah, ayo. Jangan mau kalah sama sayap kiri kanan. Silakan. Atau ada lagi sayap kiri? Ada lagi yang mau maju? Silakan, silakan, ayo ambil bagiannya. Bisa ini juga merupakan kesaksian ya buat para remaja yang dimana masih mencari jati dirinya. Who am I? Siapa saya ini? Apakah aku Kristen? Kristen seperti apakah aku ini? Kristen yang minum susu saja atau sudah disebut makanan keras? Artinya yang masih minum susu disebut ikut-ikutan kekristenannya. Karena orang ke gereja, aku ke gereja. Karena orang ikut margurumalua, aku ikut juga margurumalua. Nah, tapi kalau sudah disebut makanan keras, dia tidak seperti itu lagi. Dia punya niat dari dalam. Apapun godaan, ya, itu tidak akan menghalangi dia. Kalau tadi dibilang ada ujian, temannya sebelahnya pintar, dia condong untuk menyontek. Atau ada niat membaca Alkitab, tapi ternyata malas. Lebih baik milih tidur, ngantuk. Lebih enak itu rasanya daripada membaca Alkitab. Apa sih manfaatnya? Apa sih urgennya samaku sekarang? Kayaknya nothing lah, kan gitu. Nah, kita yang bertanya, kita pula yang jawab. Ya, pertanyaannya sudah salah, jawabannya juga sudah salah, kan begitu. Ya. Jadi semua salah seperti itu, ya. Nah, ada lagi yang mau komentar? Apa yang selalu membuat kita terhalang untuk dekat kepada Tuhan? Kita bisa meniru dengan sida-sida ini bahwa dia akhirnya mengatakan, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki iman yang teguh sebagaimana sida-sida ini berkata, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dengan kita mengimani bahwa kita percaya Yesus adalah anak Allah, itu tak tergantikan dengan apapun. Entah itu kehebatan, popularitas,
ya, atau kita sebutlah Allah alternatif di dalam dunia sekarang ini, yakni teknologi. Teknologi yang menjanjikan, ya, perubahan hidup manusia. Tetapi teknologi tidak bisa mengubah orang yang percaya menjadi tidak percaya. Orang yang beriman, sekalipun teknologi ada dan berkembang dahsyatnya, luar biasanya, umpamanya kita sebutlah yakni intelligence buatan, ya. Intelligence buatan ini umpamanya robot, ya. Bukankah dunia teknologi sekarang menggunakan robot-robot tenaga untuk bekerja, untuk mengoperasionalkan produk-produk apapun, bukan manusia lagi. Tapi bedanya robot dan manusia, robot tidak punya perasaan. Dia diatur, dia dikomputerisasikan. Sementara manusia punya perasaan dan manusia punya pendirian, punya sikap, memilih mana yang baik atau yang tidak baik. Itulah bedanya. Kita bukan robot. Kita adalah manusia. Dan khususnya kita adalah yang percaya kepada Yesus yang adalah anak Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di depannya, ya, tidak menggoyahkan kepercayaan kita kepada Yesus adalah anak Allah. Kita baru merayakan Paskah. Dia telah bangkit dan kebangkitannya dari kuburan menandakan dia penuh kuasa dan dia memberikan kemenangan itu kepada kita. Kemenangan Kristus adalah kemenangan kita orang percaya. Kemenangan itu tidak sama dengan harta benda. Kemenangan itu tidak sama dengan kepintaran. Kemenangan itu tidak tergantikan, karena kemenangan itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Itulah yang paling penting kita camkan supaya dalam era globalisasi sekarang ini tidak menggantikan posisi Yesus adalah anak Allah. Yesus tetaplah anak Allah. Dia tidak tergantikan posisinya. Sampai kapanpun itu bisa kita berubah, semakin pintar, semakin populer kita nantinya, masa depan kita cemerlang, tapi tetap kita mengatakan Yesus adalah anak Allah. Halangan apapun, sida-sida ini tidak bisa menghalangi dia percaya kepada Yesus adalah anak Allah. Penghalang-penghalang apapun yang terjadi dalam dunia sekarang ini, sebagai pengikut Tuhan, anak-anak remaja sudah menanamkan penghalang-penghalang itu memang ada dan nyata dalam kehidupan kita, tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk berjumpa dengan Kristus. Besok temanya dalam minggu Kiosomodegeniti, bergantung kepada Allah. Dalam topik minggunya adalah perjumpaan dengan Kristus melahirkan suatu pertobatan, melahirkan suatu perubahan. Perubahan dalam perjumpaan dengan Kristus. Ketika benar kita sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam setiap
perjalanan hidup kita berubah. Dari yang malas menjadi rajin, dengan tidak paksa, dengan tidak perintah, tetapi sudah terbangun dalam kesadaran, aku berubah. Bukan dengan kata-kata saja, tetapi betul dibuktikan bahwa aku berubah karena sudah berjumpa dengan Kristus. Nah, kalau ini sudah kita pegang dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kapanpun itu, tidak akan kita goyah iman kita kepada Tuhan. Tidak akan terbeli dengan apapun besarnya nilai uang di mata kita. Tidak akan bisa menggantikan iman kita dengan iman kepada yang lain. Iman kita mengatakan Yesus adalah anak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, diskusi kita, kisah ini membuat kita sadar dan malu akan keadaan rohani kita yang begitu miskin dan kering. Mari bertobat, mari beribadah kepada Dia dengan sukacita dan dengan hati yang penuh sorak-sorai. Sida-sida begitu mencari Tuhan dan Tuhan tidak mengabaikan dia. Biarlah kita juga begitu rindu akan Tuhan dan firman-Nya. Ini penting sekali. Kita tanamkan sejak dini di masa remaja kita ini. Kita rindu akan Tuhan dan firman-Nya. Saya mau bertanya dulu kepada kita, siapa yang setiap harinya membaca Alkitab? Tunjuk tangan. Siapa yang setiap harinya membaca Alkitab? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan, jangan malu-malu dong. Mananya tangannya? Adanya tangannya? Iya. Atau lebay kali nang ini, pala disuruh-suruh. Kan? Ayo coba tunjuk tangan. Serius ini Inang tanya. Ya, bukan dua rius, serius, ya. Siapa yang rajin membaca Alkitab tiap hari? Tunjuk tangan. Yang satu. Siapa lagi? Dua. Mana lagi? Tiap hari ya. Mana ini? Tiga. Mana ini? Maunya dipoto ini loh, supaya tahu buktinya ya. Mana nih dokumentasi kita? Nah, 4. Muncul lagi laki-laki, rajin dia tiap hari baca Alkitab. Coba baris ini siapa tunjuk tangan? Yang rajin membaca Alkitab? 1. Siapa lagi? Siapa lagi? Tiap hari ya, tiap hari, nggak bolong ini baca Alkitab. Saya nggak tanya berapa ayat. Pokoknya dibaca Alkitab itu tiap hari. Ada? 1, 2, 3. Masih 3 ini ya. Nah, yang di tengah? Yang di tengah? Nggak ada. Waduh, ayo tunjuk tangan. Jangan malu-malu. 1. Yang di tengah cuma 1 orang. Waduh. Gimana ini kita? Yang sayap kiri 1, 2, 3. Iya. Kenapa penting? Inang tanya, kenapa? Ya. Karena ini basic kehidupan kita, that is your life. Ya. Kalau dikatakan Matius 6 ayat 33, siapa yang hafal? Matius 6 ayat 33, ayo ke depan. Jangan baca Alkitab, ke depan, hafalin. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Pegang ayat itu. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah, itu dapat kita jumpa melalui firman-Nya, melalui perkataannya, melalui Alkitab itu. Kita
sudah mengenal Allah ketika kita membaca Alkitab. Sebagaimanakah Allah itu potretnya ada dalam Alkitab. Lalu kita mau melihat apakah Allah itu dikatakan aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku adalah kebangkitan. Aku adalah pokok anggur. Dan lain sebagainya. Nah, itu tertanam dalam hidup kita dan nyata bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang telah bangkit itu. Begitu. Kalau tidak ada gunanya kita percaya kepada Dia hanya dengan pengetahuan. Tapi kita mau berjumpa dengan Yesus dan itu melahirkan suatu perubahan. Adik-adik yang saya kasihi, marilah kita menyadari pentingnya mulai sekarang membaca Alkitab. Kalau membaca berita-berita atau main TikTok, siapa yang suka main TikTok? Hah? Ya? Siapa yang suka main game? Oh, aduh. Kok cuma laki-laki, perempuan gak ada yang main game? Yang serius ini. Betul kali lah. Hah? Iya. Serius ya? Baguslah. Jadi yang belum bertobat ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki katanya yang belum bertobat. Dengarlah itu ya. Boleh sih main game, gak salah ya. Tapi jangan menjadi adiktif ya, kecanduan ya. Bukan hanya minum narkoba, kecanduan, tapi game juga itu bisa jadi kecanduan kita. Ya. Ibaratnya waktunya belajar ya. HP ini terus main terus, kan begitu. Bagaimana bisa konsentrasi? Saya nggak percaya bisa konsentrasi dengan dua pemikiran. Ya. Waktunya dibuat, janji dengan dirinya. Berapa jam satu hari? 2 jam, oke, deal, kan gitu. Boleh, silakan. Tapi lebih dari itu no, kan gitu. Komitmen dalam diri sendiri haruslah dibangun, anak-anakku. Ya, jadi itulah pelajarannya buat hari ini. Tapi saya buka kalau ada mau ditanyakan lebih lanjut, silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini ke depan. Jadi aku mau nanyain Nang, kadang-kadang walaupun kita udah bikin komitmen untuk diri kita sendiri, kita tetap tuh tergoda buat ngelakuin hal yang lain. Kalau misalnya waktunya kita ngerjain tugas, belajar yang kayak tadi, kita malah tergoda buat main HP karena menurut kita itu kita udah bisa menguasai materi pelajaran. Jadi kita meremehkan, jadi kita malah main HP. Itu gimana dong ini? Ya, oke. Bentar juga ini bertanyanya ya. Kau pasti tahunya jawabannya. Nggak tahu, ya, oke. Ayo kita diskusi dulu. Ya. Bagaimana caranya punya komitmen yang sungguh-sungguh bisa dilakukan? Pertama, katakan no, gitu ya. Ketika ada godaan dalam dirimu, reject it, tolak itu. Ya. Katakan yes, kalau yes, saya mau belajar, yes.
Ada godaan yang lain? No, gitu. Dan yang kedua, pentingnya praktis. Melatih diri, latihan. Sekali kita berubah dari yang no jadi yes, besok-besok juga begitu. Ya. Enggak berubah. Mula-mula memang berat. Begitu, ya. Berat. Tapi coba lawan itu dengan kekeh. Ya. Yes kalau memang untuk belajar. No kalau untuk game. Tapi tadi saya mengatakan ada toleransi bergaining dalam dirimu. Disiplin waktu. Jam sekian aku harus belajar, jam sekian aku kasih waktuku bermain. Jadi jiwa ini pun adil, balance. Ya. Karena nggak bisa kita bohongin, kita pengen main toh. Ya, kita mau relax juga, kita mau enjoy. Ini kepala ini sudah keriput ini, udah tegang, udah pusing. Membahas matematika lagi, fisika lagi, kimia lagi. Wah, Inang sudah menjalani itu. Kalau satu hari itu semua ada matematika, kimia, fisika, udah mau lari aku dari kelas itu. Ya, kenapa? Kalau misalnya gurunya nggak datang, hore kalilah kami, tepuk tangan semuanya. Iya, gitu. Lalu kalau kira-kira 2 mata pelajaran itu nggak datang, cabut kami. Iya, Inang ada beberapa kali cabut. Ya, waktu masa dulu SMA, masa remaja. Inang menikmati itu. Biar urusan belakangan dimarahin guru. Yang penting sama-sama kawan-kawan kan gitu. Karena nanti nggak bisa lagi seperti ini. Ya kan? Ya, dihukum oleh guru. Janganlah yang jelek ya. Tapi itulah masa-masa yang indah di mana bersama-sama dengan kawan-kawan itu kompak begitu. Dan itu juga menjadi pelajaran memilih. Karena akibatnya dihukum. Kedua nilainya jelek. Kan gitu. Nilai rapot Inang kalau matematika itu, waduh, malu menyebutnya. Ya, merah lah rapotnya. Merah, tahu nggak merah? Ya kan berbunga-bunga merahnya. Kan gitu. Iya. Jadi saya memberikan tip kepada kita. Dulu nggak ada yang mengasih pengajaran sama kami waktu masih remaja seperti ini. Ini udah enak ini. Sekarang ada dialog, ada apa dulu. Ya mungkin masa Amang Johan di sini belum seperti ini juga, ya kan? Belum seperti ini juga. Ada bebas tanya kan gitu. Dulu nggak ada yang mau tanya sama siapa. Sama rumput yang bergoyang lah, ya kan gitu. Iya. Nah. Jadi begitu, tadi yang saya katakan, katakan yes untuk belajar kalau waktunya memang belajar. Katakan no ya kepada gangguan itu, no. This is time for learning. Ya. Bisa enggak? Bisa enggak katakan yes kalau yes? Amin, bisa Inang. Yes, bisa ya. Ya, gitu. Ya. Yang kedua, latihlah dirimu ya, jangan mau digoda. Yang ketiga, disiplin waktu ya, punya jadwal tersendiri ya, bukan hanya jadwal sekolah, adik-adik punya jadwal sendiri pun dibikin ya. Hari ini apa yang kukerjakan, mana nih kok waktu istirahatku nggak ada, aku harus buat istirahatku ya, karena bagaimanapun otak pun panasnya belajar ya. Sejago-jagonya kita, sekuat-kuatnya otak kita ini perlulah istirahat ya. Entah kita siram bunga ya. Siapa yang rajin siram bunga? Ya, nyapu-nyapu ya. Nyapu-nyapu itu bukan karena hanya bantu orang tua, biar rileks otak itu. Ya, cuci piring ya, atau golek-golek sebentar, istirahat ya. Tapi
You have to, ya, you have to, ya. Strict for yourself. Keras dalam arti karena begini adik-adikku ya, ini sedikit saya kasih tip ya, di dalam membenahi diri kita menjadi better, bagaimana ya? Mau nggak? Gimana kita mau jadi better ya, menjadi lebih baik ya kan? Ya, kita bicara dengan diri kita, namanya self talk ya, self talk, bicara sendiri ya. Kok aku lagi malas ini ya? Kenapa aku malas ya? Nah, iyalah, itu si kawan itu kan menolak, aku suka sama dia kan gitu. Tapi dia cuek-cuek saja kan gitu kan. Ada nggak cerita seperti itu? Ya kan, umpamanya gitu. Jadi aku malas lah belajar, nggak ada yang diperhatikan aku. Lalu dalam diri sendiri, loh kok malas, kok mau kali kau? Nah itulah berbicara. We talk with self. Ya, kita bicara dengan diri kita sendiri. Ya, itu sama dengan kita sedang berbicara kepada Tuhan. Ya. Itulah namanya Holy Spirit. Ya. Ya, Holy Spirit come to us, ya. Membimbing kita, guide, ya. Ya. Mengajak kita, mengencourage kita, mensupport kita. That is Holy Spirit work in you, ya. Holy Spirit bekerja dalam dirimu, ya. Ada dalam diri kita dikotomi, ya, kuasa setan dengan kuasa roh Tuhan itu bekerja. Tapi kita harus menangkan, kita percaya Yesus itu adalah anak Allah sebagaimana tadi sida-sida tadi. Demikian kita juga seperti itu. Kita tidak dikalahkan oleh apapun karena Yesus yang telah menyelamatkan kita. Yesus yang memelihara hidup kita. Kita punya orang tua, kita punya teman, kita bahkan punya sahabat. Tapi Yesus adalah segalanya bagi hidup kita. Amin. Iya, demikianlah yang bisa Inang sampaikan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Puaskah jawabannya? Ya puas Inang, makasih Inang. Iya. Semoga bisa dilaksanakan ya. Ya amin Inang, semoga bisa. Iya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Nggak ada lagi? Sudah bisa seperti itu? Ya. Kita lanjut untuk bernyanyi. Silakan siapa yang memandu kita atau langsung Inang? Silakan memandu kita. Ya. Kita lanjutkan lagi dengan kita bernyanyi dipandu oleh MC. Terima kasih Inang Pendeta Ana yang sudah menyampaikan firman Tuhan kita untuk kita pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah Inang sampaikan bisa kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Sungguh Indah. Yang suci kau sah
siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk Kak Lias, persilahkan maju ke depan untuk memimpin doa syafaat kita hari ini. Untuk Inang, pendeta, dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa atas pernyataan-Mu hingga pada saat ini kami sudah melaksanakan pendalaman Alkitab. Kau berkatilah kegiatan kami ini sampai pada akhirnya nanti tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar dapat kami resapi dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bela kami agar kami dapat selalu melakukan yang terbaik untuk-Mu seperti firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya kami bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk melayani-Mu. Bapak, kami juga serahkan semua keluh kesah yang kami hadapi saat ini, baik saudara kami yang dalam kondisi sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan buat saudara kami yang sedang mengalami persoalan hidup, kiranya juga Engkau buka jalan setiap masalah yang dihadapi. Tidak lupa kami juga berdoa buat pendidikan setiap kami ya Bapak. Kiranya pernyataan-Mu sepanjang kami dalam menuntut ilmu bisa perjalanan dengan baik. Kiranya kami dapat memahami dan mengerti setiap materi yang diberikan oleh guru kami, dan kiranya kami juga dapat memperoleh hasil yang memuaskan dalam menuntut cita-cita kami. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk dunia ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Kiranya dunia bisa pulih dan kembali normal. Ya Bapak, dan berkatilah setiap jajaran para medis yang bertugas merawat dan mengobati para pasien penderita COVID-19. Kau berkati dan lindungi mereka dalam menjalankan tugasnya, agar mereka selalu sehat jasmani dan rohaninya ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk pemerintah kami, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami dalam menjalankan tugasnya, berikanlah kebijaksanaan pada mereka, agar mereka dapat menyelesaikan segala persoalan yang ada pada negara kami ini. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi orang tua kami, kiranya Kau tuntun dan bimbinglah mereka selalu di dalam setiap langkah yang mereka ambil. Berilah kesehatan dan panjangan umur pada mereka, yang agar mereka dapat selalu ada bersama kami, menemani kami untuk tumbuh menjadi orang yang membanggakan mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami dan setiap program remaja HKBP Kramajati ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai setiap kegiatan dan program kami yang akan kami di hari yang akan datang nantinya, agar semua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan iman dan teguh buat kami, agar mampu selalu bersama-Mu. Ya Bapak, kami juga memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami telah perbuat. Kiranya Engkau menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami berhak mendapat berkat daripada-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi Betapa Hatiku sambil mengumpulkan persembahan. Berterima kasih Tuhan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Shalom. Sebab Kaulah yang layak dipuja.
baru ada dia baru